Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Apa kabar Virgo semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading lagi ya. Kali ini bertemakan tentang sebuah perubahan besar yang akan kamu rasakan. Nah, apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Virgo, fokus ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan jika ada, oke? Kita akan ambil 3 energi kamu di sini buat Virgo. Virgo. Oke. Virgo, di sini bacaan secara general bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Energi banyak orang juga akan masuk ke sini ya. Nah, jika kamu tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading lagi bisa kebaca ya energi kamu di sini. Nah, baik. Virgo, kita akan bercerita tentang kehidupan kamu, perubahan hidup kamu. Perubahan tentang apakah itu? Ya, bisa saja di sini akan terlihat tentang pekerjaan, tentang finansial, karir, ataupun wow, ataupun tentang asmara kamu ya. Nah, untuk di bottom of the deck kamu, kita melihat di sini ada environmentalist dan ada oracle card. You are an earth angel who was born to protect ya, nurture and teach about nature and the animal. Jadi di sini juga ada sesuatu ya yang akan kamu rasakan dari suatu alam gitu. Alam semesta memberikan suatu uh, apa ya? Kayak memberikan suatu sinyal gitu loh. Atau seakan-akan hati kamu itu ataupun diri kamu itu merasakan bahwa alam semesta itu berpihak kepada kamu ataupun lagi membantu kamu gitu loh. Nah, di mana di sini saat ini kamu lagi mencari sesuatu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kamu ataupun dalam pikiran kamu. Nah, oracle card bisa dikatakan kamu itu mencari sesuatu gitu loh. Mencari satu jawaban ataupun mencari satu pintu, gimana sih jalan keluarnya gitu loh. Aku itu pengen keluar, tapi mana pintunya gitu loh. Jadi disitulah kamu ingin mencari pintu di mana bahwa akan ada suatu jawaban ya dari masalah yang saat ini kamu hadapi. Itulah. Jadi seakan-akan saat kamu mencari jawaban, saat kamu mencari pintu itu, ya, mencari jalan keluar. Disinilah Tuhan ataupun semesta berperan menunjukkan jalan itu. Seakan-akan kamu merasakan nih, wah ternyata di sini aman ya, wah ternyata di sini nyaman ya, ternyata di sini sejuk gitu loh, dingin gitu loh. Jadi seakan-akan kamu merasakan itu. Kamu seperti malaikat yang hadir gitu loh. Seakan-akan ada fase baru atau new beginning yang kamu rasakan saat ini ya. Saat kamu mencari jawaban gitu loh. Mencari sesuatu untuk hidup kamu. Ya, apa sih yang aku butuhkan saat ini? Nah, yang yang aku lihat sih perubahan ya. Perubahan yang ingin kamu lakukan di sini. Oke. Nah, perubahan seperti apa? Di sini ada writing. Kamu mau coba untuk mempelajari. You heal, inspire, teach, and entertain with the word you write. Jadi ada sesuatu yang kamu tulis saat ini, ataupun ada yang kamu pikirkan saat ini. Wah, kayaknya aku harus bisa merubah hidup aku nih. Wah, kayaknya aku harus bisa menarik diri nih dari hubungan ini gitu loh. Wah, kayaknya aku harus bisa mempelajari nih pekerjaan ini seperti apa, ya, bisnis ini seperti apa. Karir aku ini seperti apa saat ini? Pekerjaan yang aku jalani saat ini seperti apa gitu loh.
Apakah akan ada efeknya ke depan? Akankah ada kesuksesan akan kau kurai gitu ya? Itu yang kamu rasakan sekarang. Jadi saat ini kamu lagi mempelajari sesuatu, mencari tahu juga sesuatu ya, apa sih yang harus aku lakukan? Nah, untuk bisa merubah semuanya, untuk bisa merubah diri aku ataupun kehidupan aku saat ini, ya, itu yang kamu inginkan, oke? Nah, kalau kartu berikutnya di sini ada leadership, take charge of the situation ya. Jadi ada perubahan besar ya, dari apa yang kamu tulis, dari apa yang kau pikirkan, dari apa yang kamu cari, akhirnya kamu siap untuk menjadi menjadi seorang leader, gitu ya. Dan kamu itu begitu berantusias juga sih, di mana bahwa ya aku harus bisa menjadi seorang seperti ini, aku harus bisa menjadi seperti itu, gitu loh. Jadi seakan-akan keinginan kamu itu yang membuat perubahannya. Nah, jadi maka dari itu, jika kamu ingin merubah semuanya, awali dengan diri kamu sendiri dulu. Tanyakan dalam hati kamu, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rubah. Saat kamu sudah menginginkan perubahan itu, otomatis kamu akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar kamu impikan, gitu loh. Leadership, kamu di sini akan merubah semuanya, kamu akan mendapatkan suatu perubahan besar, di mana ya mungkin selama ini kamu dalam pekerjaan itu hanya sebagai seseorang yang mungkin biasa aja lah gitu ya, tidak terlihat karir seperti apa bagaimanapun gitu. Nah, di sini akan terlihat jelas sekali bahwa ada keinginan kamu yang akhirnya membawa kamu ke situ gitu loh. Jadi miliki dulu nih keinginan kamu, niat kamu. Nah, sehingga ya jalan itu akan terbuka lebar nantinya saat kamu sudah memiliki keinginan dan niat gitu loh. Dan akhirnya action itu akan terjadi saat kamu merasakan, "Wah, aku kayaknya pengen ini nih, ya udah aku akan cari," gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kesannya di sini ada sesuatu yang kamu inginkan akhirnya kamu dapatkan dari niat dan keinginan dan usaha kamu di sini. Ada leadership, akhirnya kamu akan menjadi seseorang yang, sebagai leader ya, gitu. Jadi seakan-akan kamu itu terlihat orang yang mampu, orang yang bisa mengayomi ya nantinya. Nah, disinilah itu peran kamu nantinya ya. Nah, selanjutnya di sini ada healer. Healer di sini adalah penyembuhan, seseorang yang akan bisa menyembuhkan kamu. You have the spiritual gift of healing and a desire to share it with other. Jadi intinya di sini ya akan ada seseorang yang hadir buat kamu. Apakah di sini kamu membutuhkan guru spiritual kamu? Apakah kamu membutuhkan healing seseorang untuk bisa menyembuhkan kamu? Ya itu pasti ya. Di sini ada healer. Healer ini bisa dikatakan seseorang, seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu akan bisa menyembuhkan kamu dari keterpurukan, dari kesedihan, ya, dari penderitaan, dari, serba kekurangan yang kamu saat ini. Bisa saja dia di sini akan bisa membuat kamu lebih bahagia dari saat ini, oke? Buat Virgo, itu yang akan terjadi, perubahan besar. Mungkin selama ini kamu memiliki hubungan yang mungkin tidak pernah, apa ya, selalu ada hubungannya toksik yang kamu jalankan, seseorang yang mungkin memanfaatkan kamu. Jadi kamu berpikir, "Kapan ya aku akan mendapatkan seseorang yang bisa membuat aku bahagia, yang bisa menyembuhkan aku?" Dan ternyata di sini kamu akan merasakan itu. Ada healer di sini, seseorang yang benar-benar, bisa menyembuhkan kamu dari kondisi keterpurukan, dari kondisi kesedihan kamu saat ini, oke? Itu ada healer, ya. Oke. Virgo, kita akan lihat di sini, energi apa lagi yang akan terbuka. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Baik, kita akan lihat di sini buat Virgo, apalagi di sini akan terbaca. Apalagi di sini yang akan terbaca buat kamu. Kita akan ambil 3 kartu untuk setiap energi yang sudah terbacakan ya. Oke. Ada Taurus, Virgo, Capri ya. Ada Taurus lagi. Aries, Leo, Sagi. Oh, Emperor. Aries. Itu zodiak ya yang dilihat dengan kamu.
Wah, ini 3, kita tutup kembali. Oke. Ada kartu The Fool, ada Gemini. Oke, ada Gemini, Libra, Aquarius. Satu lagi. Oke. Taurus, Virgo, Capri. Masih elemen tanah. Dan di sini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya. Saat ini buat Virgo, jika tidak ada zodiak dia di sini, tapi ceritanya masuk ke dalam cerita hidup kamu, ya artinya ini energi kamu ya. Oke. Kita akan lihat di sini ada Aries, Leo, Sagi lagi di bottom of dediknya kamu ya. Kita akan lihat. Ini akan ada perubahan ya. Perubahan kebaikan yang bergerak cepat. Kenapa? Ini ada tongkat, yang di sini ada tumbuh ya, tunas-tunas gitu ya. Dan ini begitu cepat terlihat. Jadi di mana bahwa hidup yang sangat ini kamu jalani, kamu memang benar-benar tidak pengen menunggu lama-lama gitu loh. Jadi saat kamu bisa beraction, ya udah action gitu. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan saat ini, ya lakukan. Agar perubahan itu bisa terlihat jelas. Ya, seperti itu. Nah ini, ada benar-benar kartu yang membuat kamu itu bahagia ya sebenarnya. Akan ada perubahan begitu cepat dalam hidup kamu ya. Tapi yang benar-benar kamu itu bisa melakukan hal-hal yang begitu ya jangan ditunda-tunda lagi gitu loh. Nah, ya. Nah, di sini kita ada Nine of Pentacles dan Ten of Wands dan The Hierophant. Ini aku lihat beban berat begitu, sangat berat ya yang kamu rasakan, begitu berat. Tapi kamu tetap bertahan dengan kondisi ini. Disinilah perjuangan yang kamu lakukan agar perubahan itu akan terwujud di sini, agar perubahan itu terwujud ya. Jadi ada perjuangan, kamu merasakan seperti merenungi ya, kamu merasakan energi kamu, ayo kita harus bisa keluar gitu loh dari situasi ini. Kita harus bisa meringankan beban kita atau membuang beban kita kalau bisa. Nah, di mana di sini ada Nine of Pentacles ya, dan itu akhirnya menggambarkan kamu itu akan merasa sukses, merasa bahagia dalam hal apapun. Baik itu dalam hal finansial, karena di sini kalau Pentacles itu berbicara tentang uang ya, koin ya. Jadi ada energi di mana saat kamu mempertahankan kondisi kamu saat ini dan kamu menyadari diri kamu itu harus ada perubahan dan akhirnya itulah perubahan itu akan terwujud, ya. Berkat juga kamu mempelajari juga nih, wah hidup yang aku lalui sangat berat sekali ya, tapi yalah namanya hidup gitu ya. Eee, ini adalah suatu proses sih gitu. Aku yakin bahwa ke depan aku akan bahagia. Di situlah kamu mempelajari hidup ini. Akhirnya kamu merasakan hidup ini memang harus diperjuangkan gitu ya. Nah, di sini ada kartu leadership. Terlihat sekali ya di sini kamu itu orang yang, eee, mempunyai jiwa pemimpin, mempunyai, hal-hal yang begitu, apa ya, berkuasa, punya power gitu loh. Tapi di sini kamu juga harus bisa berhati-hati. Kenapa? Kamu terlihat seseorang yang mungkin, leadership sekali gitu loh, yang mungkin kamu seseorang yang berwibawa, punya power, punya kekuatan gitu ya. Tapi di sini ada sisi buruk kamu juga sih. Kenapa? Bisa saja juga di sini vice versa ya, heeh. Kamu itu sering menyakiti seseorang. Apakah di sini kamu itu seorang yang otoriter ya, bisa saja. Nah, disinilah yang harus kamu benahi diri kamu. Saat kamu memiliki rasa yang begitu, kayak protektif begitu atau bagaimana gitu ya. Nah, itu sebisa mungkin kamu harus bisa kurangkan. Ya mungkin terlalu fanatik dengan suatu kondisi gitu ya, atau kamu menjadi seorang yang otoriter, suka ngatur ini itu. Nanti akhirnya seseorang mungkin tidak akan menyukai kamu. Bisa saja ini adalah salah satu sifat buruknya kamu ya. Karena di sini kamu juga harus berhati-hati dengan, menguasai, sikap dan perilaku kamu. Karena jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan bisa jatuh.
sejatuh-jatuhnya. Jadi kamu jangan merasa terlena dengan kondisi yang saat ini kamu dapatkan gitu loh. Jadi perubahan itu kamu rasakan saat ini, tapi kamu jangan terlena, "Ya udah aku sudah capek nih, berpetualang," maksudnya berusaha atau berjuang dan saatnya aku, menuai keberhasilan. Dan saat kamu menuai keberhasilan, disitulah kamu harus berhati-hati untuk, mempertahankan semuanya. Karena jika tidak kamu, mungkin agak gegabah atau bagaimana, nah itu kamu akan hancur lagi kehidupan kamu ya, seperti itu. Nah di sini ada healer. Healer aku lihat sih dari apa ya, dari segi keuangan kamu itu stuck, tidak ada perubahan, Four of Pentacles. Jadi di sini hadirlah seseorang ya, yang menyembuhkan kamu, yaitu yang membantu kamu dalam hal keuangan kamu ataupun dari segi, asmara kamu. Bisa saja ini ada saling terkait ya, hubungan pecinta sama pekerjaan. Bisa saja di sini rekan kerja kamu yang mungkin membantu kamu, "Wah, aku pengen bantu kamu nih di suatu bisnis ini supaya memperbaiki keuangan kamu." Dan ternyata dia punya rasa sama kamu, punya cinta gitu loh. Di situlah mulai tumbuhnya ada seseorang yang begitu pengertian, begitu peduli dengan kamu, karena dengan melihat kamu mungkin seperti ini, ya dia bantu kamu. Ternyata di balik itu semua ada cinta yang tersirat gitu ya. Nah, di sini ada kebahagiaan nantinya akan kamu raih. Oke, seperti itu buat Virgo. Nah, kita di sini ada inisial ya. Siapakah dia? Inisial buat kamu. Seseorang yang akan menjadi healer bagi kamu ya. Seseorang yang akan menjadi leadership juga bisa saja. Nah, kita akan lihat di sini siapa dia. Kita akan lihat inisial dia di sini ya. Inisial dia seperti apa? Oke, ada A. Wah, ada cinta. Kamu layak dicintai. Iya, benar. Jadi, cobalah kamu berpikir bahwa hidup ini memang harus berjuangkan, cinta itu harus kamu miliki dan kamu berhak untuk dicintai, berhak untuk disayang gitu ya, berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kamu jangan jangan berpikir bahwa, "Wah aku kok sering kena masalah," gitu loh. Nah itu kamu harus kamu pikirkan jauh-jauh, maksudnya buang jauh-jauh pikiran itu. Karena kamu itu berhak untuk dicintai, berhak bahagia, ya diri kamu sendiri yang akan, merubahnya ya. Di sini ada, wah ini A lagi guys. Iya ada memaafkan dan belajar ya. Saat kamu, melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan mengalami banyak cinta di saat sekarang. Wah di sini cinta dan memanfaatkan dan belajar. Oke, di situ ya. Eee di mana kamu di sini saat kamu punya masalah, saat kamu memiliki ya ada pengkhianatan ya dalam hubungan kamu, tapi kamu di situ lebih berpikir positif, lebih memaafkan dan bisa apa ya, belajar dari masalah itu. Ya aku belajar dari masalah ini. Artinya sih dia bukan terbaik buat aku, artinya, akan ada kebahagiaan buat aku ke depan gitu loh. Nah ada positifnya di situ ya, harus kamu ambil. Apalagi di sini ada P, persahabatan. Memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan cinta kamu yang akan meningkat. Nah, ini tadi yang menggambarkan healer. Seseorang bisa saja di awalnya berteman dengan kamu, dia membantu kamu dalam hal finansial ataupun dalam hal asmara kamu dan akhirnya dia akan menjadi cinta kamu bisa saja ya. Nah, kita akan lihat lagi di sini, siapa lagi dia? Ada L. Biarkan situasi ini berkembang secara alami, lepaskan. Ya, saat kamu sudah melepaskan seseorang yang mungkin berkhianat kepada kamu, seseorang yang mungkin menjadi orang yang selama ini menjadi benalu bagi kamu ya, ataupun dia yang suka menyakiti kamu dan akhirnya saat kamu sudah melepaskan itu, akhirnya kamu akan mendapatkan situasi yang bahagia ya. Karena ya itu harus kita lepaskan. Kalau tidak kita lepaskan, kamu akan merasakan menderita terus gitu ya. Nah, siapa lagi di sini? Ada ular ya. Daya tarik, kamu memiliki pesona di mata dia. Disitulah dengan adanya pesona kamu, orang-orang akan banyak melihat kamu. Jadi segala sesuatu itu harus bisa pikirkan positifnya gitu loh. Nah, begitu juga dengan halnya dengan readingan ini. Kamu harus ngambil positifnya, buang yang negatifnya. Jadi intinya di sini hidup itu ya memang harus selalu berpositif thinking gitu ya. Agar hidup kita itu akan bahagia. Oke. Kamu itu juga memiliki daya tarik, kamu punya kelebihan. Di situ akan orang-orang mungkin akan banyak melihat kamu, akan merasakan kehadiran kamu ya, bahwa wah kamu menyenangkan sekali. Kamu itu orang yang, friendly gitu loh. Jadi seakan-akan banyak orang yang menyukai kamu ya, gitu.
Di sini ada T, ada transformasi. Saatnya untuk merubah hidup kamu. Di sinilah saatnya untuk merubah hidup kamu. Ada T ya. Jadi di situ, bisa dikatakan ini ada belahan jiwa juga. Transformasi, kamu harus bisa merubah diri kamu harus bisa merasakan kebahagiaan nantinya. Ya jangan mau sedih terus gitu loh ya. Nah di sini juga ada belahan jiwa, dia yang akan memberikan kenyamanan kepada kamu. Bisa saja healer di sana akan memberikan kenyamanan kepada kamu. Oke, buat, Virgo, mungkin ini dulu reading kita karena di budget sudah ngaji ya. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kamu, bisa membuat kamu bahagia ya. Sampai ketemu lagi Virgo, dadah.